Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin memberikan sebuah pendapat berdasarkan kasus yang kita dapatkan. Kasus yang kita dapatkan yaitu kasus 4 mengenai kelembagaan urusan pangan. Dalam kasus ini, kelompok 3 kami ingin memberikan sebuah pendapat dari artikel kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andini Ayuning Tias, dan beberapa teman saya, yaitu ada Leroy Vika Aurien, Gearita Nugraini, Anissa Ulul Fahmi, Rena Armitasari, dan Diana Hafizahri. Dari keenam kelompok 3 ini, kami akan memberikan sebuah pendapat dan pandangan dari kelompok kami mengenai kasus yang kita dapatkan ini. Sebelumnya, dalam kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut, sedikit menjelaskan bahwa tengah himpitan beban ekonomi yang semakin berat, terutama sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi dari tahun tersebut itu sudah terlihat bahwa himpitan beban ekonomi itu sudah terlihat. Sebagian besar masyarakat di Indonesia ini masih merasakan mahalnya harga komoditas pangan pokok seperti beras, daging sapi, daging ayam ras, cabai merah, gula pasir, dan kedelai. Nah, kenaikan harga-harga pokok ini sering kali terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan. Berbagai permasalahan pangan juga berkaitan antar lembaga sektor. Jadi lembaga sektor ini tidak hanya satu lembaga, tapi di Indonesia ada beberapa lembaga sektor yang mengenai perihal pangan. Persoalan ketahanan pangan itu merupakan masalah yang sangat komprehensif yang mesti dilihat dari sistem multidimensi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, relatif hampir tidak terdengar beberapa kelangkaan ataupun mahalnya 9 bahan pokok. Jadi 9 bahan pokok ini hampir tidak terdengar ada masalah itu selama masa Orde Baru. Karena selanjutnya itu ada badan urusan logistik yang dibentuk, yang mana badan tersebut itu merupakan satu-satunya lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang ditugaskan sebagai lembaga penyangga kebutuhan pokok termasuk beras. Namun istilahnya kesejahteraan itu berubah saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Setelah adanya krisis moneter tahun 1998 ini, peranan Bulog ini dirasa bergeser, yang semula berperan sebagai badan penyangga pangan pokok, yang orientasinya itu untuk menstabilkan harga pangan, namun berubah. Nah, perubahan ini itu juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu juga perubahan peran dan wewenang Bulog ini sejalan dengan perubahan politik sebagian besar BUMN. Nah, pada dasarnya itu kan Bulog ini merupakan badan penyangga, namun setelah adanya krisis moneter ini tuh terjadi perubahan, dan sampai sekarang ini Bulog itu malah kinerjanya yang seharusnya menjadi badan penyangga itu perannya itu menjadi bergeser. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut, dari kelompok 3 kami ini ingin memberikan pendapat dan memberikan statement mengenai permasalahan yang ada ini. Jadi sebelumnya saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memberikan sebuah statement menurut pandangan dari kelompok kami dan menurut pribadi masing-masing, yang dimulai dari Leroy Vika Aurien. Jadi saya persilakan kepada Leroy Vika untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Andini. Menurut saya perubahan tugas dan wewenang sering terjadi seiring terjadinya perubahan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, Bulog diberikan kewenangan penuh dalam mengatur stabilitas harga bahan pokok, yaitu beras. Alhasil stabilitas harga pangan dapat tercapai di tahun 1983 sampai 1997. Hal ini menurut saya sangat bagus karena bisa menstabilkan harga bahan pokok sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di dalam masyarakat. Pasca pergantian Orde Baru, pencapaian ketahanan pangan tidak semakin baik, bahkan dapat dikatakan buruk.
dari IMF dan Bank Dunia. Bulog. Pada tahun 2003, Bulog berganti status dari lembaga pemerintah menjadi BUMN. Hal ini membuat Bulog dilema akan menjalankan tugas publik dan dituntut juga mengejar keuntungan. Menurut saya seharusnya Bulog tetap diberikan wewenang sepenuhnya meski ada intervensi dari IMF dan Bank Dunia, karena Bulog bisa menstabilkan harga bahan pokok dan seharusnya Bulog tetap dalam status lembaga pemerintah agar bisa menstabilkan atau menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Larefika yang telah memberikan pendapatnya. Sangat bagus sekali. Akan saya lanjutkan, yaitu saya persilakan kepada Gea Tanugraini untuk memberikan pendapatnya mengenai kasus tersebut. Baik, terima kasih Mbak Andini. Saya mau berpendapat sejak perubahan status Bulog dari lembaga perintah non-departemen menjadi BUMN yang berbentuk perusahaan umum, membuat Perum Bulog dihadapkan pada dilema baik tugas maupun fungsi untuk menjalankan tugas publik oleh negara. Namun di sisi lain juga harus dituntut dalam mengejar keuntungan. Konsekuensi logisnya adalah Perum diperlukan sama dengan perusahaan bisnis swasta. Oleh karena itu, memang seharusnya dari Perum Bulog menggunakan prinsip efisiensi dan manajemen usaha yang baik seperti good corporate governance agar Perum Bulog dapat bersaing dan eksis di komoditi pangan. Perlu juga pengembangan ke arah yang lebih besar dalam perdagangan pangan komersial, sehingga Bulog dapat mengembalikan harga pangan, bukan hanya menimbun ataupun menjual cadangan pangan. Dapat dilihat menurut pendapat Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, bahwa terdapat cadangan beras 200.000 ton Bulog yang mulai turun mutu atau rusak. Bukankah hal tersebut menyanyiakan bahan pangan tanpa adanya pengelolaan yang baik? Menurut saya seperti itu, Mbak Andini. Oke, terima kasih kepada Mbak Gea yang telah mengungkapkan pendapatnya. Kemudian akan saya lanjutkan kepada Rena Arimitasari. Silahkan untuk memberikan pendapatnya. Ya, baik. Terima kasih, Andini. Jadi menurut saya, sebenarnya Bulog ini mempunyai peranan yang sangat penting ya untuk menjalankan dan mengatasi berbagai masalah pangan. Dan namun dalam operasionalnya itu masih terdapat ketidakjelasan aturan yang ketat sehingga keberhasilan Bulog ini hanya terlihat pada pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1984. Nah, pada masa ini itu Bulog mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, yaitu melalui swasembada beras. Nah, kurangnya progres Bulog dalam mengatur ketahanan pangan ini juga disebabkan oleh pergantian peraturan-peraturan dan peraturan perundang-undangan yang terlalu sering berubah, sehingga tidak mencapai fokus pada tujuan utama yang berdampak pada tidak tercapainya ketahanan pangan di Indonesia. Apalagi saat ini bentuk dari Bulog ini adalah BUMN, sehingga cenderung untuk mengejar keuntungan dan perannya untuk mensejahterakan atau dalam kesejahteraan pangan masyarakat itu sedikit terkesampingkan. Nah, untuk itu perlu pemantapan aturan serta tujuan yang benar-benar diusahakan oleh Bulog sendiri, kelembagaan Bulog sendiri, dan menghindari perubahan-perubahan yang nantinya malah membuyarkan tujuan dan cita-cita utama Bulog sebagai lembaga dalam mengatur ketahanan pangan. Begitu Andini pendapat saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Marina yang telah memberikan pendapatnya. Kemudian akan saya lanjutkan. Saya persilakan kepada Anissa Ulul Fahmi untuk memberikan pendapatnya. Menurut saya, Pak Bulog ini memiliki peranan penting bagi urusan pangan dan juga kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Walaupun pada tahun 98 Bulog ini peranannya bergeser dari Badan Penyangga Pangan Pokok menjadi orientasi pada profit. Lalu pada tahun 2003 Bulog ditetapkan menjadi BUMN yang berbentuk perum dan terus berupaya untuk menstabilkan harga pangan pokok, tetapi masih belum mampu menurunkan dan menstabilkan harga pangan pokok di luar beras. Nah, peranan Bulog ini padahal
masih sangat dibutuhkan. Tetapi saat ini Bulog tidak memiliki kekuatan untuk melakukan stabilisasi harga dan meningkatkan stok beberapa komoditas pangan pokok karena Bulog sudah menjadi perusahaan dan statusnya sebagai pelaku pasar biasa. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah ini sudah mampu menetapkan lembaga urusan pangan seperti Bulog, tetapi belum terkoordinasi dengan baik antara lembaganya. Padahal itu sifatnya lintas sektor. Nah, dampaknya adalah memperlemah akses masyarakat terhadap pangan dan mahalnya harga sebagian besar komoditas pokok di masyarakat, sehingga bisa menjadi tidak tercapainya ketahanan pangan nasional. Itu Mbak Adini pendapat saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Ulul yang telah menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir dari kelompok kami, silakan kepada Diana Hafizahri untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Andini. Jadi menurut pendapat saya mengenai artikel ini, penelitian berhasil menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan pangan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam urusan ketahanan pangan. Sebagai dasar kebijakan pangan, termasuk upaya penguatan kelembagaan pangan guna memecahkan persoalan buruknya tata niaga pangan, selama ini yang menyebabkan gejolak harga pangan di pasar tidak terkendali. Kemudian berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah guna melindungi terciptanya ketahanan pangan, seperti melindungi baik melalui fungsi penetap ataupun penyaluran atau distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Oleh karena itu, Perum Bulog bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal ini yang mengatur yaitu hanya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, sinergi dari ketiga kelembagaan urusan pangan di atas harus dikembangkan dan ditingkatkan, terutama dalam koordinasinya menyangkut masalah ketahanan pangan. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan pendapatnya masing-masing. Dari sini kita bisa melihat memang benar bahwa Bulog ini itu yang sebelumnya itu menjadi penyangga dan bertugas untuk menstabilkan harga pangan, tapi untuk saat ini malah berubah menjadi pelaku pasar biasa, dan di situ memang kita sedikit menyoroti bagian tersebut meskipun pada dasarnya Bulog ini tidak sepenuhnya meninggalkan tugasnya. Jadi berdasarkan paparan pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami atau oleh kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa memang perubahan status, tugas, dan wewenang lembaga pangan yang sering terjadi ini memang sudah terjadi sejak kemerdekaan sampai saat ini, yang merupakan salah satu penyebab utama upaya ketahanan pangan sering tidak tercapai. Jadi memang beberapa bahan pokok tidak hanya beras, karena memang logistik di sini yang disuarakan oleh pemerintah ini ada 9 bahan pokok yang mana memang dalam segi ketersediaannya itu sering berbeda-beda untuk tercapainya. Sinergi antara pemerintah dengan lembaga lain juga sangat diperlukan untuk mengembalikan kestabilan harga pangan, karena Bulog di sini merupakan satu lembaga yang tidak bisa bekerja sendiri. Namun perlu adanya kerjasama dan sinergi dari kelembagaan lain untuk membentuk satu kesatuan yang kuat agar Bulog ini bisa bekerja maksimal sehingga tujuannya itu dapat tercapai. Di artikel tersebut juga dijelaskan bahwa berbagai upaya sudah mulai dilakukan, yaitu penguatan Bulog dengan penyediaan program Raskin, pengadaan gabah atau beras dalam negeri, ada cadangan beras pemerintah untuk memperkuat pilar stabilitas harga, serta adanya sinergi antara Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Nah, upaya tersebut itu dapat dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan bahan pangan sehingga ketahanan pangan di Indonesia ini dapat stabil tanpa merugikan salah satu pihak, karena di sini memang adanya antara produsen atau pemerintah dan dengan konsumen itu harus terbentuk sinergi yang kuat sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Mungkin cukup sekian paparan dan pendapat yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.